Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para sahabat sekalian, para sana family, handai taulan dimanapun berada, yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, menyadari diri kita semuanya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan tidak lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Al-Qur'an di dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya tidak lain, yang paling utama adalah mentauhidkan Allah dengan semurni-murninya. Para sahabat sekalian, para saudara-saudariku yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehatnya hati sering terabaikan oleh diri kita. Kita terkadang sering memperhatikan kesehatan fisik, kesehatan jasmani, namun kadang kita terlupakan dari sehatnya rohani. Ada sebuah risalah atau buku yang sangat bagus, yaitu tentang rahasia kehidupan hati, yang mana buku ini ditulis oleh Al-Fadil Al-Ustadz Abu Ihsan Al-Athari bersama istri beliau, yang semoga Allah berkahi umur dan ilmu beliau berdua. Sangat bagus sekali rahasia kehidupan hati, yang mana buku ini sangat bermanfaat untuk tazkiyatun nufus bagi kita semuanya. Teman-teman sekalian yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kehidupan hati, hati yang sehat, bukan hati yang sakit, itu adalah perkara yang sangat agung, yang mana kita sering mendapat nasihat dari para guru-guru kita bahwa tidaklah suatu hal yang bermanfaat melainkan orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim, yaitu dengan hati yang selamat. Penyakit hati di tengah-tengah kita sering menerpa diri kita, iri, hasad, dengki, sum'ah, ria, dan seterusnya. Itu adalah hal-hal yang dapat mengotori hati kita. Ibarat cermin, apabila cermin itu tidak pernah dibersihkan, tidak pernah dilap, sehingga debu menempel, semakin lama semakin terus menempel, sehingga cermin itu lama-lama menjadi buram, sehingga hal kecil yang menempel di cermin itu tidak kelihatan lagi karena cermin itu memang sudah buram. Nah, demikian juga hati yang kotor, maka hati tersebut atau si yang punya hati tersebut tidak akan sensitif lagi menerima kotoran-kotoran yang dapat mengotori hati tersebut. Teman-teman sekalian yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang tentunya kita sering mendapat nasihat atas hadis ini, yang mana sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad atau rupa kamu, akan tetapi Dia melihat kepada hati kamu. Beliau menunjukkan kepada dada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan telunjuknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Teman-teman sekalian yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga sering memperhatikan secara maksimal tentang kesehatan jasmani kita. Kita sering memilih dokter yang terbaik, meminta resep obat yang terbaik agar jasmani kita fit kembali. Namun, terkadang kita belum maksimal untuk memperhatikan kesehatan hati. Oleh karena itu, sering kita mendapat hal-hal yang sebenarnya mengotori hati, namun kita tidak sensitif. Hati kita tidak bisa menyeleksi lagi, tidak bisa mendeteksi lagi, karena hati kita banyak rona-rona hitam yang menutupinya, seperti cermin tadi. Ada beberapa hal yang apabila kita mempelajarinya, tentu kita akan mendapat hati yang sangat sehat, yaitu bagaimana kita menjaga kehidupan hati. Minimal ada 4 hal yang harus diusahakan oleh kita agar hati kita tetap hidup. Yang pertama adalah kita harus memberikan makanan atau asupan gizi yang dibutuhkan. Apa asupan gizi bagi hati kita? Ya tentunya
yaitu kita mempelajari ilmu yang bermanfaat, yang bersumber dari kitabullah dan juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mentadaburinya ayat-ayat Allah. Maka ini merupakan asupan gizi yang sangat baik bagi hati kita. Untuk kiat menjaga kehidupan hati yang kedua adalah kita harus menjaga kebugaran hati dengan bersungguh-sungguh mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila yang pertama adalah asupan hati atau gizinya hati adalah dengan menuntut ilmu syar'i, maka menjaga kebugaran hati adalah dengan kita mengamalkan ilmu tersebut. Itulah adalah menjaga kebugaran hati. Kemudian yang ketiga adalah agar hati kita tetap hidup, yaitu kita harus berusaha keras menyembuhkan hati dari berbagai macam penyakit yang bisa melemahkan hati, baik berupa kejahilan, yaitu kebodohan, kelengahan atau maksiat, mengikuti hawa nafsu dan sebagainya. Yaitu kita, yang ketiga adalah berusaha menyembuhkan penyakit hati yang ada di tubuh kita, yaitu berhasad, iri, dengki dan sebagainya. Itu kiat yang ketiga agar hati kita tetap hidup. Kemudian yang keempat adalah kita harus mewaspadai faktor-faktor dari luar yang bisa mengancam kehidupan hati, berupa godaan setan, kemerapan dunia yang melalaikan kita, ataupun teman-teman di lingkungan kita yang kemungkinan adalah melalaikan hati kita. Ini adalah perkara yang harus kita hindari, yakni teman-teman yang buruk, teman-teman yang tidak mengajak kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekeliruan, tentunya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini sebagai tazkiyatun nufus bagi diri pribadi dan keluarga, dan syukur apabila bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.